Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Masih. Ya, bagus sekali. Bapak semuanya masih bersemangat. Ya, meskipun pada hari ini itu sudah siang, jamnya ngantuk, tapi pada semuanya masih bersemangat. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran, silakan pada Abdullah sebagai ketua kelas untuk memimpin teman-temannya membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum belajar, pada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bapak akan mengecek kehadiran anak bapak dulu. Siapa yang nggak hadir pada hari ini? Windy. Oh, dispen kegiatan apa ya? Baik, bapak akan cek satu persatu. Abdullah, Hadir, Pak. Alvin, Hadir, Pak. Karisa, Eka, Hermanita, Dahlia, Asma, dan Akbar, Melati. Jadi dua orang teman kalian yang tidak hadir pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kerapian dan kebersihan dari anak-anak Bapak semuanya. Silakan dicek pakaiannya, bajunya yang belum masuk, silakan masukkan dulu. Kalau ada sampah di bawah tempat duduknya, silakan diambil dan dibuang ke tong sampah. Oke, ada siap semua? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, dan sekarang juga masih di bulan Agustus, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Bapak ingin semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Merdeka. Tahun
jamnya. Itu jam artinya ya harus tepat waktu atau disiplin. Yang kedua ada gambar tangan di atas. Itu artinya ya apabila ingin berbicara atau melakukan sesuatu, angkat tangan terlebih dahulu. Dan terakhir ada lambang HP. Itu dilarang menggunakan telepon kecuali nanti apabila sudah Bapak perintahkan untuk menggunakan telepon. Jadi ini dikeluarkan alat-alat tulisnya, buku, pena, dan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan pelajaran atau yang akan mengganggu kegiatan pelajaran silakan disimpan di dalam laci ataupun di bawah meja. Ya, Bapak akan menyampaikan persepsi terlebih dahulu. Nah, tadi materi kita adalah dari masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya, kemudian masa praaksara. Ya, betul. Apa yang dimaksud dengan masa praaksara itu? Saya Pak. Oke, Lutfi. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa manusia sebelum mengenal tulisan Pak. Bagus, tepat sekali jawaban dari Lutfi. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan apa saja pembagian zaman pada masa praaksara tersebut? Ya, ya. Masa Paleolitikum, masa Mesozoikum, masa Neozoikum, masa Megalitikum. Ya, bagus sekali. Kita kasih apa dulu untuk semuanya. Ternyata Bapak sudah menguasai semua materi pembelajaran yang sebelumnya. Nah, semua masih ingat dengan materi-materi yang sudah kita pelajari di minggu yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Ini masih berkaitan dengan masa praaksara itu sendiri. Di mana setelah berakhirnya masa praaksara, tentu ada yang namanya masa aksara, yaitu di mana manusia sudah mulai mengenal tulisan. Di Nusantara atau Indonesia itu kita memang sedikit jauh tertinggal oleh peradaban-peradaban dunia lain. Seperti Mesir kuno, mereka sudah duluan memasuki masa aksara atau mengenal tulisan itu 5000 sebelum Masehi. Begitu juga dengan peradaban Cina kuno, peradaban India kuno, dan juga peradaban Timur Tengah. Nah, itu mereka sudah duluan mengenal tulisan. Sedangkan di Indonesia, semenjak kapan kita memasuki masa aksara tersebut? Yaitu pada abad ke-5 Masehi, antara abad ke-4 dan 5 Masehi. Itu ditandai dengan ditemukannya prasasti Yupa pada kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Ya, berarti kita ada jauh tertinggal beberapa abad dengan daerah atau wilayah peradaban lainnya. Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Nanti kita akan mengadakan sesi diskusi untuk membahas teori-teori apa saja yang mengenai masuknya agama
Yang kedua, tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan teori tentang masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Jadi dia nanti ada 5 teori mengenai proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, dan masing-masing teori tersebut ada fakta pendukung atau kelebihan teorinya, ada juga kelemahan dari masing-masing teori itu. Nanti kita bahas secara diskusi kelompok. Ini untuk pertanyaan awal dulu, untuk mengetes sejauh mana pengetahuan anak-anak Bapak semuanya mengenai peradaban Hindu dan Buddha ini. Apa yang terbersit atau terbayang, terfikir di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata Hindu Buddha? Ya, candi. Ya, bagus. Candi itu merupakan hasil peninggalan dari kebudayaan Hindu dan Buddha. Oke, apa lagi selain candi? Agama, Pak. Agama. Ya, kepercayaan ya. Ya, sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha, rakyat Indonesia ini dia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu percaya kepada orang-orang nenek moyang, dinamisme itu percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Nah, jadi setelah datangnya ajaran Hindu Buddha, kita sudah mulai beralih dari yang sebelumnya masih kepercayaan, sekarang sudah beragama, yaitu agama Hindu. Apalagi yang terbayang? Ya, patung Buddha Gautama ya, seperti orang yang lagi bersemedi. Itu banyak itu, terutama di Candi Borobudur itu banyak patung Buddha Gautama tersebut. Ya, semuanya bagus dari jawaban anak-anak semuanya. Ya, kalian sudah mulai paham, sudah mulai tahu apa saja peninggalan dari kepercayaan Hindu dan Buddha ini. Nah, ini contohnya ya. Ini tadi disebutkan ada candi. Ini Candi Borobudur, ini Candi Prambanan. Kalau Candi Borobudur ini dia bercorak Buddha, sedangkan kalau Prambanan dia bercorak Hindu. Kalau Buddha itu dia ciri-cirinya dia ada memiliki seperti stupa yang bulat lonjong itu. Sedangkan kalau Hindu dia candi. Dari mana nih asalnya agama Hindu Buddha ini? Ada yang tahu? Agama Hindu dan Buddha ini berasal dari India. Ya, bagus. Siapa yang bisa menunjukkan pada nomor berapa? Ya, silakan. Nomor 17. Ya, bagus. Bagus sekali. 17 ini adalah letak dari negara India. Jadi dari India ke Nusantara yang nomor 1 ini dipisahkan oleh samudra yang sangat luas yang bernama Samudra India. Jadi bagaimanakah proses kedatangan orang-orang India ini yang membawa ajaran Hindu Buddha ke Indonesia? Nah, ini pertanyaan berikutnya, bagaimana proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia? Ya, berasal dari India. Ya, betul. Salah satunya adalah pedagang.
karena Indonesia ini dahulunya adalah daerah perlintasan jalur perdagangan dari India ke Cina. Apabila kita lihat kembali petanya, ini dari India. Apabila dia ingin ke Cina, dia harus melalui Selat Malaka, lalu dia naik ke atas dan sampai ke Cina. Begitu juga sebaliknya Cina, apabila dia ingin ke India, dia harus melewati jalur Indonesia. Jadi nanti berkembanglah kerajaan-kerajaan yang bercorak di Buddha yang besar di Indonesia, itu termasuk Sriwijaya nanti di sini, karena dia terletak di jalur perlintasan. Nanti agama Sriwijaya ini menjadi pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Bapak akan menyampaikan model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini adalah pembelajaran tatap muka dengan model problem based learning atau PBL. Maksud dari PBL itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Nanti akan ada berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian kerjakan, jawab secara berkelompok. Nah, ini nanti memancing untuk berpikir kritis dan juga berkolaborasi atau bekerja sama secara berkelompok. Manfaat mempelajari materi dari masuknya agama Hindu dan Buddha ini adalah yang pertama adalah ingin atau meningkatkan rasa nasionalisme kita. Yang kedua, untuk meningkatkan rasa toleransi beragama, karena di Indonesia ini tidak hanya ada satu agama, tapi beraneka ragam agama yang ada di Indonesia. Kemudian tadi kita membahas India. Bapak ceritakan sedikit tentang India tersebut. India ini merupakan peradaban yang kuno dan cukup lama berkembang, yaitu 5.000 tahun sebelum Masehi. Nama peradabannya adalah kota Mohenjo-daro dan Harappa. Dan India sekarang, meskipun kita sering mendengar atau melihat di media, di YouTube maupun di TikTok, bahwasanya India itu terkenal dengan tidak bersih atau jorok, ya, karena kuliner-kulinernya ya tidak higienis. Tapi di balik itu semua, India itu termasuk ke dalam negara yang maju. Dia maju di bidang IT, teknologi informasi. Orang-orang India itu yang pintar dalam masalah komputer.